Baik, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, pencipta langit bumi, laut dan segala isinya, kami bersyukur berterima kasih kepadamu, di mana Tuhan telah memberikan kepada kami kehidupan di atas bumi ciptaan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh menikmati akan hari perhentian, hari ke-7 pada hari ini, sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bila mana kita melihat judul khotbah pada hari ini, kenapa harus percaya pada Yesus? Kenapa harus percaya pada Yesus? Saudara-saudara, tadi hari ini terjadi perayaan besar di seluruh Indonesia, yaitu perayaan apa? Hari Raya Idul Fitri, untuk mayoritasnya. Jadi kami mengadakan perjalanan untuk menjemput tamu kita. Jadi di sepanjang jalan itu tidak ada kendaraan. Jadi tapi ada yang membuat sembahyang di dekat masjid, dan juga separuh jalan itu dipakai. Dan memang sepi. Dan saudara, kalau saudara mengadakan perjalanan di jalan raya di Jakarta ini, maka hari ini boleh dikatakan sepi ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, mereka sedang merayakan hari raya ya. Dan kebetulan gereja Masih Advent hari ke-7 juga mengadakan hari raya. Hari raya apa? Hari raya hari Sabat pada hari ke-7, pada hari Sabtu pada saat ini ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam Alkitab dikatakan Yesuslah yang menciptakan seluruh bumi ini. Yesus yang menciptakan manusia. Yesus yang menciptakan apa saja yang ada di atas bumi ini. Tetapi ketika dia berperan sebagai penebus atau sebagai utusan daripada sorga untuk menyambut akan manusia yang mau percaya kepadanya, maka saudara-saudara, Yesus itu sebagai korban yang sudah mati di kayu salib. Saudara-saudaraku yang kekasih, Alkitab mencatat semua peristiwa-peristiwa yang ada pada waktu Yesus sebelum lahir dan sesudah lahir, dan dia besar, kemudian sesudah dia mati dan disalib, kemudian dikubur, dan dia bangkit, dan sekarang dia sudah berada di sorga. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, hari ini kita apakah percaya atau tidak, dan kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa di dunia ini, di kolong langit, di atas bumi ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus. Jadi saudara-saudara, kenapa kita harus percaya pada Yesus? Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa memberikan perubahan kepada setiap orang yang percaya. Itu sebabnya saudara, berbahagia, bersukacitalah sekarang kalau saudara percaya kepada Yesus. Karena untuk percaya kepada Yesus tidak mudah. Itu adalah karunia pemberian Tuhan. Jadi oleh sebab itu saudara, sahabat ini kita perlu tanya kepada diri kita, apakah kita benar-benar sudah percaya kepada Yesus? Kalau saudara dan saya tidak percaya kepada Yesus, maka kita hilang keselamatan, hilang akan kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena hanya melalui Yesus kita bisa diselamatkan.
Karena boleh masuk ke surga hanya melalui Yesus. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, bahwa Yesus itu sudah diberikan suatu kuasa di bumi dan di sorga. Di bumi dan di sorga. Saudara, ada di tangan Yesus. Itulah sebabnya apakah tanda-tandanya? Saudara bisa baca itu nanti di rumah ya. Kisah 4 ayat 12. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Pendeta pun tidak bisa menyelamatkan. Organisasi tidak bisa menyelamatkan. Maka oleh karena itu, pastikan masing-masing kita harus percaya kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih, salah satu contoh dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, mereka mengikuti kebaktian, perhentian melalui datang ke rumah ibadah dan dia membaca Alkitab. Lukas 4 ayat 16. Saudaraku yang kekasih, ini adalah suatu data yang tertentu di dalam Alkitab. Kalau saudara mau percaya, maka percayalah kepada Yesus yang berhari Sabat, ya. Saudaraku yang kekasih, sekarang ini begitu banyak orang yang tidak mengetahui akan firman ini. Saudara, selanjutnya apa katanya? Apa tanda-tandanya bahwa orang percaya kepada Yesus? Maka sekarang ini dikatakan Markus 16 ayat 16, orang yang percaya kepada Yesus dan dibaptis, mereka boleh apa? Selamat. Jadi teorinya ini harus dimengerti, dipahami. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus sendiri sebagai utusan dari sorga, dia membuat contoh. Dia datang kepada Yohanes Pembaptis dan dia mengatakan dia mau dibaptis. Jadi saudara kekasih, sebenarnya Yohanes juga menolak, sayalah yang harus dibaptis. Tetapi Yesus mengatakan itulah kehendak Allah. Jadi bila mana ada di antara kita yang dibaptis di dalam Yesus, maka itu kehendak Allah Bapanya, bukan kehendak orang. Itu sebabnya saudara, pastikan bahwa kita percaya kepada Yesus. Apa berikutnya? Contoh dikatakan sebelum Yesus disalib, sebelum dia mati, dia buat satu peringatan. Apa itu peringatan? Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Di sana dikatakan Yesus buat perjamuan kudus. Dan dikatakan roti yang dibagi-bagi itu adalah melambangkan tubuh Kristus, ya, yang sudah mati. Dan saudara, itu hanya melambangkan dan pengakuan kita bahwa Yesus sudah mati. Jadi kita makan roti itu. Kalau di dalam Alkitab, dirinya Yesus itu adalah apa? Roti hidup. Yaitu roti apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya dimakan, saudara-saudara. Kemudian dikatakan pada 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26, anggur diminum melambangkan darah Kristus. Darah Kristus itu adalah kehidupan Kristus. Jadi apa saja kehidupan Kristus pada waktu dia di bumi ini, itulah yang kita contoh. Itulah tanda-tandanya bahwa kita percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Saudara kekasih, luar biasa ini firman Tuhan, bahwa teori ini adalah benar-benar kita mengerti, pahami. Jadi sebagai tanda orang percaya kepada Yesus, dia mengikuti, dia merayakan, memperingati kematian Yesus melalui perjamuan kudus. Dan saat itu kita akan menjadi saksi-saksi bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus akan memberkati setiap orang yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena dialah yang punya bumi ini. Dia yang punya segala sesuatu. Jadi tidak salah lagi kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena dialah akan Tuhan kita. Dia yang sanggup membangkitkan orang yang mati. Dia yang sanggup mengubah manusia yang jahat menjadi baik. Tetapi dengan syarat kita percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas
firman Tuhan dan atas iman yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami masing-masing, kami boleh masuk kepada hari perhentian pada hari ke-7 ini untuk berhubungan dan mengakui bahwa Tuhanlah pencipta segala sesuatu. Dan Tuhan sendiri sudah berhenti pada hari ke-7, dan Engkau bukan hanya berhenti memberkati hari ini, menguduskan, sehingga dengan demikian orang-orang yang percaya kepada Yesus Allah pasti akan menguduskan dan memperingati hari Sabat hari ke-7. Dan pada saat hari Sabat inilah kami boleh berkenalan dengan Tuhan sebagai pencipta, dengan Tuhan sebagai penebus, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua yang sudah hadir pada saat ini, supaya kami boleh tetap setia kepada Yesus. Kami tetap berdiri sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus, dan kami akan taat kepada Tuhan. Dan demikian itu merupakan salah satu syarat untuk boleh masuk ke dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Bagi yang percaya, maka kami akan selalu mengikuti dan taat, menyembah dan mengikuti Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.